Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadiran Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman, kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pada pertemuan ketiga, sesi kedua ini saya akan menyampaikan tentang sumber-sumber hukum ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sumber hukum? Sumber hukum itu adalah asal mulanya hukum, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat. Segala sesuatu itu diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum. Dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum itu. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber hukum material, yang kedua adalah sumber hukum formil atau formal. Sumber hukum material atau material adalah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya berdasarkan hukum. Sumber hukum material ini tentu berisikan apakah sesuatu itu harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, harus ditaati sebagai hukum. Tentu isi hukum itu ditentukan oleh faktor-faktor idealnya seperti apa dan faktor-faktor yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Faktor ini, kemasyarakatan ini adalah hal-hal yang nyata yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka muncul istilah yang disampaikan oleh Alfred Mann itu law is a tool of social engineering ya, atau hal-hal yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu dan tunduk kepada aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Nah, sumber hukum material karena pembahasan kita adalah pengantar hukum Indonesia, ya tentu Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi atas 5 sila itu: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan sumber hukum formil atau sumber hukum formal itu adalah kita menemukan hukum itu termasuk kepada sumber hukum normal. Nah, saya akan menjelaskan ada setidaknya 5 hal sumber hukum formil itu. Yang pertama adalah undang-undang. Nah, sebenarnya undang-undang ini lebih lebih asik gitu ya, lebih asik atau lebih cocok itu disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Ya. Peraturan perundang-undangan. Maka kalau kita sering mendengar, nanti teman-teman pasti akan familiar dengan istilah itu, hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam suatu negara. Nah, jenis peraturan perundang-undangan itu diatur lagi spesifik seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Misalnya di Indonesia, kita bahas Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada pada posisi teratas. Lalu kemudian setelah itu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan TAP MPR. Nah, TAP MPR ini debatable ya, perdebatan akhirnya dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, lalu kemudian muncul perdebatan di antara para ahli hukum tata negara tentunya. TAP MPR itu kan lembaga ya, dulu lembaga tertinggi, sekarang sudah menjadi lembaga tinggi yang dia sederajat dengan DPR, derajat dengan presiden sebagai lembaga tinggi negara. Ada yang memperdebatkan status TAP MPR itu. Kenapa diperdebatkan? Karena TAP MPR itu dia harusnya berbicara tentang lembaga dia sendiri gitu. Tetapi kalau kita lihat mundur ke belakang lagi dalam sejarah Indonesia pada umumnya, tentu kita mengenal beberapa TAP MPR yang sangat penting, misalnya pembubaran PKI dan seterusnya. Itu kalau itu dicabut, tentu dianggap tidak ada. Oleh karenanya menimbulkan polemik yang lebih besar lagi, maka dimasukkan lagi. Jadi debatable para ahli hukum tata negara itu layak dimasukkan atau tidak, masukkan atau tidak gitu ya. Dua itu berlaku gitu.
setelah dimasukkan didebat lagi, keluar masuk lagi gitu ya. Nah, lalu kemudian ada undang-undang. Undang-undang ini nanti akan ada mata kuliah mata kuliah tentang perundang-undangan. Lalu kemudian ya undang-undang ini ya yang sederajat dengan undang-undang itu Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala ketentuan yang belum diatur maka ketentuan yang lama masih berlaku. Misalnya himpunan peraturan perundang-undangan, kita kenal dengan istilah, kalau di pidana itu ada KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Lalu kemudian di perdata itu ada kita undang-undang hukum perdata. Itu adalah produk kolonial Belanda yang belum diundang-undangkan. Di dalam KUHP itu banyak, sudah ada pasal-pasal yang dihapuskan lalu dibuat undang-undang tersendiri. Di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga sudah banyak yang dihapus atau dihilangkan lalu kemudian dispesifikkan menjadi undang-undang gitu ya. Lalu kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi ya, perda ya, perda provinsi. Lalu kemudian ada peraturan gubernur, ada perda kabupaten kota, ada peraturan wali kota dan seterusnya. Itu adalah undang-undang, atau dikenal dengan istilah yang lebih asik yang saya katakan tadi, itu adalah peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum formal itu adalah kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan itu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang harus dilakukan gitu ya. Itu kebiasaan. Kalau seandainya saya terbiasa bangun jam 8, apakah dia masuk ke dalam konsep adat? Oh enggak ya. Adat ini apa sih definisinya? Nanti silakan di teman-teman baca lagi. Karena kebiasaan ini bahasanya kebiasaan dan adat. Berarti berbeda kebiasaan dengan hukum adat ya. Kalau dibuat kebiasaan garis miring hukum adat berarti atau salah satunya. Oleh karenanya hukum adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap itulah hukumnya. Dan adat itu hanya berlaku di dalam kelompok masyarakat adat itu. Misalnya di suatu daerah, kalau misalnya proses perkawinan A dengan si B itu harus menjalani beberapa tahapan, adat daerah itu begitu, di daerah lain berbeda lagi konsepnya. Maka konsep hukum adat itu hanya berlaku di wilayah atau kelompok itu saja. Sedangkan kebiasaan dalam konsep bernegara, misalnya pembacaan laporan pertanggungjawaban presiden 1 tahun di tanggal 16 Agustus setiap tahunnya, itu adalah kebiasaan tata negara namanya. Jadi nanti teman-teman akan bahas dalam konsep tata negara. Lalu kemudian yang berikutnya adalah jurisprudensi, adalah hukum yang terbentuk karena berdasarkan putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama, biasanya dalam kasus yang identik, atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terdahulu yang dapat dijadikan dasar sebagai keputusan yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus yang sama. Jadi jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang sudah ingkrah, sudah memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan memaksa, lalu kemudian putusan itu dianggap baik, ya, putusan itu dianggap adil, lalu kemudian itu dijadikan sebagai jurisprudensi, ya. Itu yang disebut dengan jurisprudensi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah traktat, adalah perjanjian antar negara atau hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai sebuah perjanjian. Kalau kita membahas traktat ini tentu ada perbedaan ya antara traktat yang dilakukan oleh dua negara, misalnya bilateral, atau dilakukan oleh banyak negara, misalnya traktat multilateral. Lalu kemudian ada istilah lagi yang lain disebut dengan traktat terbuka, memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada awalnya tidak ikut
dalam membuat traktat itu untuk ikut menjadi pihak-pihak dalam traktat itu ya. Jadi traktat itu adalah perjanjian antar negara mengikat dan berlaku bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian itu ya. Dan tentunya berasaskan kepada azas Fakta San Servanda. Istilah Fakta San Servanda ini dapat nanti ditemukan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pada intinya Fakta San Servanda itu adalah setiap perjanjian itu mengikat bagi para pihak, harus ditaati dengan itikat yang baik dan menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya. Itu ya, itu traktat. Lalu kemudian ada istilah doktrin. Di doktrin ini ya, ada lagi istilah yang lebih ekstrem, itu di brainwash, dicuci otaknya gitu ya. Ya, secara umum sama, doktrin, ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan atau referensi dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Pendapat ahli hukum yang dituangkan dalam putusan-putusan pengadilan yang menjadi hukum sebagai jurisprudensi. Jadi doktrin ini para ahli hukum punya analisa tersendiri, punya pendapat-pendapat tersendiri tentang suatu persoalan hukum, dan ditulis dalam buku-buku, dan itu mempengaruhi kita. Kita ini dipengaruhi oleh banyak buku, cara berpikir kita dipengaruhi oleh banyak buku. Maka kalau hakim punya buku tentang aliran misalnya aliran hukum progresif misalnya, maka dia akan cenderung lebih progresif, atau lebih cenderung memang positif, aturannya begitu ya harus diberikan sanksi seperti itu, tanpa mempertimbangkan alasan orang untuk kenapa dia melakukan kejahatan itu, tanpa mempertimbangkan itu, karena dia sifatnya positif. Misalnya dalam satu kasus ibu-ibu yang seperti yang sering kita dengar, misalnya seorang ibu-ibu mencuri semangka lalu kemudian diberikan sanksi. Nah, oleh hakim yang memiliki konsep hukum mungkin restoratif justice atau konsep hukum progresif, dia mengambil sikap dengan caranya sendiri, dengan mempertimbangkan hukum dan aspek sosial, bagaimana hati nurani bekerja di sana, lalu kemudian memberikan sanksi yang seringan-ringannya, karena dia menilai bahwa ibu yang mengambil semangka itu semata-mata bukan untuk memperkaya dirinya, tapi adalah untuk memenuhi kebutuhan primernya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan perutnya, makan, lapar, dan seterusnya. Sedangkan yang konsep hukum yang hakim yang positivisme itu ya terserah alasannya apa, yang penting dia melakukan tindakan kesalahan, mencuri, melanggar pasal 362, lalu diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Nah, tergantung doktrinnya seperti apa kepada hakim-hakim itu. Setiap hakim punya pandangannya sendiri secara subjektif. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, teman-teman mahasiswa juga punya sudut pandang tersendiri dalam melihat persoalan, tergantung buku apa yang kita baca. Kalau orang lebih banyak pendekatannya kepada pendekatan keyakinan agama, tentu lebih banyak dia memberikan maaf misalnya, atau dalam hal-hal yang lain lebih banyak berpengalaman ribut dengan orang lain, tentu dia mengambil sikap ya tidak jauh berbeda dari itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang sumber-sumber hukum ini. Sekali lagi saya ingatkan, sumber-sumber hukum formil itu ada 5, undang-undang, kebiasaan, dan hukum adat, ada jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih. Untuk sesi ketiga saya akan menyampaikan tentang sistem hukum ya. Tentang sistem hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.